Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kembali Anda menyaksikan Kolbu bersama Ustadz Ali Nurdin. Nah, Pak Ustadz, kalau bulan Ramadan datang, itu kan pasti kita dikasih tahu, ayo beramallah sebanyak-banyaknya, kejarlah pahala seperti kita sedang berlomba gitu kan ya Pak ya. Nah, berarti kan kita harus tahu nih Pak, supaya maksimal, kira-kira ibadah apa saja sih Pak yang bisa menambah pahala? Baik, ada sekian macam ibadah yang amat dianjurkan kita lakukan selama di bulan Ramadan. Tapi sebelum kita masuk contoh ibadahnya, yang terpenting dari sekian ibadah itu, sedapat mungkin kita lakukan dengan niat yang ikhlas. Itu satu. Ini kedua, salah satu keistimewaan bulan Ramadan, kalau kita kaitkan dengan ibadah ini, kan segala bentuk ibadah kita kan diberikan lipat ganda ya Pak ya. Maka jenis ibadah apapun yang kita lakukan, itu insya Allah akan diberikan pahala berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara jenis ibadah yang amat dianjurkan, yang pertama di samping yang wajib yaitu ibadah puasa Ramadan, maka yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kita hidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan berbagai macam aktivitas ibadah, maka dengan keimanan dan mengharap rahmat Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Demikian juga ibadah yang lain seperti tilawah Al-Quran dengan berbagai macam variasinya. Ada yang membaca saja tadarus, ada yang menghayati, memahami maknanya, belajar tafsirnya, dan seterusnya. Nah tadi Pak Ustadz sempat menyinggung soal beribadah untuk mengharap rahmat Allah. Tapi kalau pertanyaannya seperti ini Pak Ustadz, ada pertanyaan dari sahabat Kolbu, jika niat saya beribadah hanya agar dikabulkan semua keinginan saya, apakah itu sah Pak? Semoga keinginan saya dikabulkan oleh Allah dengan ibadah saya, itu benar, itu baik. Yang tidak boleh seseorang beribadah mengharapkan pujian dari orang. Seseorang beribadah mengharapkan misalnya apa, bentuk apresiasi dari orang atau semacam pencitraan dan seterusnya. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita ibadah kita sebagai wasilah atau sarana kita untuk memohon kepada Allah dengan berbagai macam ibadah itu, maka insya Allah itu masih kategori dalam konteks ikhlas kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bentuk-bentuk jalan keluar dari kesulitan, solusi atas kesulitan, itu sebetulnya juga bagian dari janji Allah apabila kita melaksanakan ibadah tertentu. Misalnya di surah nomor 92 ayat yang kelima, Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Barang siapa yang memberikan sedikit yang dimilikinya dengan mengharap dan meyakini pahala di sisi Allah, ya, maka Allah janjikan akan diberikan kemudahan dari segala kesulitannya. Ini artinya apa? Ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah memang terkadang disertai dengan bentuk janji. Bukan sekedar pahala, tapi janji kebaikan-kebaikan yang akan diberikan oleh Allah ketika di dunia. Misalnya apa? Diberikan jalan keluar atas kesulitannya. Yang kedua apa? Dimudahkan segala urusannya. Yang ketiga misalnya apa? Akan diberikan rezeki yang berkah yang terus bertambah. Itu semua adalah dalam konteks kita tetap ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu yang penting, ikhlas di kuncinya juga betul, ya. Betul. Baiklah, terima kasih banyak Pak Ustadz atas pencerahannya. Sama-sama Mbak. Insya Allah Kolbu akan kembali menjumpai Anda lagi esok hari. Saya Rahmah Haji Ningtyah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.